Pemirsa, hingga sore ini Kejaksaan Agung masih mendalami dan mencocokkan informasi terkait siapa penyuap Ketua PN Jaksel dan ketiga Hakim Tipikor Jakarta Pusat. Sejauh ini sudah ada 7 tersangka yang ditahan, yakni penerima dan perantara suap. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV Andromeda Arizal langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta. Andro, apakah sudah diketahui siapa pemberi suap ke para hakim dan juga termasuk Ketua PN Jakarta Selatan? Ya Zilvia dan juga pemirsa, betul sekali bahwa hingga sore hari ini kami masih menunggu siapa yang sebenarnya dititipkan uang 60 miliar kepada salah satu pengacara yang sudah ditetapkan menjadi tersangka, yaitu Arianto kepada WG, dan ini diberikan secara langsung kepada Hakim MAN. Dan kalau kami melihat tadi sempat kami menanyakan kepada Kapus Penkum dari Kejaksaan Agung Haris Regar, hingga sejauh ini memang masih terus mengkonfrontasi untuk sejumlah saksi-saksi yang ada. Kita ketahui bersama bahwa sampai dengan sore hari ini ada 14 saksi, di mana diantaranya ini 7 sudah ditetapkan menjadi tersangka begitu. Tadi Zilvia dan juga Fitri, kalau kita lihat sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, salah satu tersangka yaitu Marcella Santoso ini tiba di gedung Kejaksaan Agung karena memang ini akan didalami lagi terkait dengan keterlibatannya, kemudian juga law firm yang ia miliki bersama dengan Arianto dengan beberapa pihak-pihak yang lainnya. Kemungkinan untuk ditambah tersangka, kemudian juga siapa memberi uang 60 miliar ini masih akan terus ditelusuri hingga beberapa hari ke depan. Walaupun juga kita ketahui bersama hingga sore hari ini sejumlah barang bukti ini sudah diamankan oleh tim Dirpit Jamsitsus, baik itu sejumlah uang, kemudian juga mobil-mobil mewah. Total ada 7 mobil mewah yang sudah diamankan dan ada 21 motor besar begitu yang juga sudah diamankan. Sejauh ini Fitri dan juga Zilvia, kalau kami melihat sendiri dan juga mengutip apa yang disampaikan oleh Abdul Qohar pada beberapa hari yang lalu, memang terkait dengan kasus ini bermula pada saat kejadian ini bermula bahwa tersangka Arianto ini bersama dengan WG yaitu Wahyu Gunawan sebagai panitera muda ini melakukan gratifikasi dengan meminta uang sebesar 20 miliar rupiah untuk diminta putusan terkait dengan onslah begitu, terkait dengan kasus ekspor CPO. Dan dari tersangka ini Wahyu Gunawan menyampaikan kepada tersangka Muhammad Arif Nurianta agar perkara tersebut diputus onslah, namun ternyata MAN ataupun juga Muhammad Arif Nurianta ini meminta uang untuk di 3 kali lipat dengan berjumlah 60 miliar rupiah. Akhirnya Arianto pun menyetujui permintaan tersebut dan juga menyerahkan uang tersebut, dan akhirnya pada tanggal 19 Maret 2025 perkara tersebut dapat dikatakan onslah. Memang kalau sejauh ini kalau kami melihat apa yang disampaikan oleh Abdul Qohar ini bahwa ketiga hakim yang sudah ditetapkan menjadi tersangka ini mendapatkan uang dengan berbagai nominal begitu, mulai dari Agam Syarif Baharudin 4,5 miliar, kemudian Jumayanto 6 miliar rupiah dan AL 5 miliar rupiah. Zilvia dan juga Fitri, perlu diketahui memang untuk per malam hari ini memang ada sejumlah tersangka yang saat ini sudah dihadirkan di gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini untuk dikonfrontasi keterangan-keterangannya dengan berbagai saksi-saksi yang ada, sehingga tidak menutup kemungkinan juga akan ada penambahan tersangka baru dalam beberapa hari terakhir, terutama siapa yang memberikan uang sebesar 60 miliar rupiah kepada Arianto untuk diberikan kepada ketiga hakim yang ada ini. Dan sejauh ini memang tersangka ini baru berjumlah 7 orang. Demikian Zilvia dan juga Fitri. Ya Andro, lalu apa kaitan barang bukti seperti mobil mewah yang disita oleh penyidik Kejagung dalam kasus dugaan suap ini? Ya Fitri dan juga Zilvia, memang terkait dengan ada 7 mobil mewah yang berada ataupun terparkir di Kejaksaan Agung, kemudian juga 21 motor besar dan juga barang-barang bukti yang lainnya. Ini tadi Haris Regar, Kapus Penkum Kejaksaan Agung menyampaikan kepada kami ini adalah sebagai barang bukti awal karena diketahui bahwa Arianto sendiri ini memberikan 60 miliar rupiah kepada MAN. Ini menjadi salah satu barang bukti yang turut diamankan karena apabila tidak diamankan, tadi Haris Regar juga menyampaikan akan digunakan untuk mengganti rugi uang tersebut. Karena kalau kita ketahui melihat ke belakang kasus CPO ini, memang dalam putusannya pada 19 Maret 2025
2025 sendiri ini Onslah, sehingga tidak ada unsur pidana yang berada di dalamnya. Ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Dirpit Jampitsus Kejaksaan Agung untuk membuka kasus ini secara terang benderang dengan mengamankan sejumlah barang bukti, dan barang bukti yang berada di Kejaksaan Agung ini hanya dimiliki oleh satu orang saja, yaitu pengacara Arianto. Kalau kami lihat memang dalam beberapa jam terakhir ini tadi sempat juga ada salah satu pengacara Arianto sendiri yang hadir di gedung Kejaksaan Agung, namun belum dapat memberikan keterangannya, terutama terkait dengan sejumlah barang bukti yang ada di Kejaksaan Agung ini yang sudah diamankan. Fitri dan juga Zilvia. Baik, terima kasih Andromeda Arizal melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.